9 kali dalam 9 tahun, mulai tahun kedua Hijriah sampai ke 10 Hijriah. Ya Pak Rizal mungkin sudah ada mungkin 45 kali Pak Rizal. Rasulullah hanya 9 kali, ya bukan 9 kali, 9 kali tahun kedua Hijriah sampai ke 10 Hijriah sepanjang hidupnya. Nah, dikatakan dalam ayat ini bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ketika Rasulullah SAW dan sekalian sampai ke kota Madinah, beliau kan menjumpai orang Yahudi juga saum, ya, saumnya saum apa? Asyura, tanggal 10 Muharram. Ya, dalam tafsir juga dikatakan Rasulullah juga biasa melaksanakan saum ayyamul bid sebelum saum Ramadan itu, ya, saum tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Ya, di Makkah beliau biasa melaksanakan itu. Kenapa? Karena ini adalah kemudian sudah dilaksanakan oleh nabi-nabi sebelumnya, ya. Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi Nuh juga dulu melaksanakan saum yang ayyamul bid itu, ya. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur Nabi Nuh ketika diselamatkan dari banjir, ya, yang menenggelamkan dunia itu, ketika sampai di mana itu Bukit Jud, ya, beliau saum 3 hari, saum 13, 14 dan 15. Jadi sebelum umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga sudah melaksanakan saum, ya. Bahkan dalam salah satu tafsir saya baca Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali melaksanakan saum ayyamul bid itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Kapan? Ketika Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga, ya, kemudian dikirim ke dunia, itu kulitnya terbakar, menghitam. Maka diberitakan oleh malaikat Jibril, wahai Adam, kalau engkau ingin kulit putih kembali, laksanakan saum selama 3 hari. Jadi hari pertama, ya, hari kedua, ketiga, sampai kulit putih lagi, ya, kulitnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi mulai Nabi Adam, ya, kemudian tadi Yahudi itu kan Nabi Musa, ya. Nabi Musa melaksanakan saum Muharram Asyura. Nah, juga ada saum yang lainnya yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. 1 hari saum, 1 hari berbuka, 1 hari saum, 1 hari berbuka. Dan ini juga boleh kita laksanakan kalau kita kuat. Nah, sekalian, ini perintah saum juga sudah diperintahkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Menariknya sekalian, dalam ayat ke-184-nya kita akan lihat bagaimana tahapan ibadah saum, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Silakan ada yang bantu baca. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.
Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini sekalian dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca, awalnya saum Ramadan itu merupakan pilihan, ya. Jadi seseorang itu boleh saum atau berbuka tapi bayar fidyah, ya. Kalau yang sakit, yang perjalanan itu boleh berbuka. Tapi yang merasa berat, ya, boleh berbuka dengan bayar fidyah. Jadi pilihan, tidak seperti sekarang, ya, semuanya wajib. Dulu boleh, bapak mau saum itu lebih baik. Kalau tidak kuat, bayar fidyah. Kalau sekarang kan yang bayar fidyah yang sudah usia renta, ya, yang tidak ada sakit, tidak ada kemungkinan sembuh. Nah dulu itu pilihan agak sih. Ya. Tapi di akhirnya Bapak Ibu dikatakan, ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya. Dan puasa itu lebih baik jika kamu mengetahui. Puasa dilakukan itu lebih baik dari kalau kita lakukan, ya. Nah sekarang Bapak Ibu banyak penelitian, ya, termasuk yang terakhir itu yang paling modern, penelitiannya Dr. Yoshinori, ya. Yoshinori Oshimu, seorang Jepang yang meneliti Bapak Ibu manfaat dari saum. Ternyata saum itu bisa mengaktifkan proses autofagi, yaitu perbaikan sel, ya, dimana sel-sel itu akan memakan protein atau sel-sel yang rusak. Jadi proses perbaikan diri, ya, detoksifikasi. Nah itu bisa aktif autofagi itu kalau seseorang melaksanakan ibadah saum, ya, berpuasa 8 sampai 12 jam. Ya, ada hadis Rasulullah SAW, ya, sumu tasihu, saumlah kalian kata Rasulullah SAW, maka engkau akan sehat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, sampai 11 hari gimana kondisi badannya? Merasa lebih ringan, lebih fit atau gimana Pak? Lebih fit, lebih ringan atau sami wae? Rawas saja, lebih ramah, ya. Kalau masih merasa badan ringan, dia masih banyak saja, tolong dicek Pak, ya, cara kita berbuka. Kenapa? Karena kan Rasulullah SAW itu mencontohkan ketika berbuka beliau dengan apa? Tutup dengan apa? Kurma basah. Kalau tidak ada tutup dengan tamar, kurma kering. Kalau tidak ada dengan segelas air. Jadi sunnahnya itu dengan kurma. Dan kita ngabur tanpa sunnah dan kurma, wajib nama gorengan saja, ya, bala-bala comro, ya, gehuna itu, ya. Dan kalau banyak juga kita takutkan ketika buka itu malah jadi ajang balas dendam, ya. Sekian jam berpuasa, pas buka puasa dia sangat dimakan. Ya persis kita buat waktu kita kecil banyak kan setelah dikumpul-kumpul banyak logika jamu-jamu ini dikumpul-kumpul, ya, banyak kolom ya, candil segala perdagangan aku sebelah selalu ketika buka puasa aku kamar rekaan lek sedang lek sholat tarawih berat, ya, penuh perutnya. Padahal kalau Rasulullah SAW, ya, perut itu kan sumber penyakit, Pak, ya. Maka cukuplah makan itu hanya menegakkan tulang saja, ya. Rasulullah mencontohkan bagaimana isi perut itu yang baik mana? Sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan seperti lagi apa? Udara buat bernafas. Hari kita, ya tadi, ya, utama kante, ya, balas dendam,